Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Wemil harap kalian selalu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah peta Indonesia. Di peta ini terlihat Indonesia memiliki banyak pulau. Itulah mengapa Indonesia disebut negara kepulauan. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh lautan. Hampir 2/3 wilayah Indonesia berupa laut atau perairan. Itulah mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan. Apa itu negara kepulauan? Negara kepulauan adalah negara yang memiliki banyak pulau yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Itulah mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Indonesia sebagai negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan. Di Indonesia, hampir 2/3 wilayahnya berupa perairan. Wilayah perairan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang kemudian mendapat pengakuan dunia internasional tahun 1982 saat diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika meliputi yang pertama, perairan Nusantara. Perairan Nusantara yaitu semua wilayah perairan meliputi sungai, rawa, danau, teluk, selat, dan laut yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara. Kedua yaitu laut teritorial. Laut teritorial yaitu wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia saat air laut surut ke arah laut. Yang ketiga yaitu batas landas kontinen. Batas landas kontinen yaitu kelanjutan batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Yang keempat yaitu batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah batas wilayah laut Indonesia sebesar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pada gambar terdapat yang namanya garis pangkal. Garis pangkal ini merupakan pertemuan antara air dengan daratan ketika surut. Wilayah laut teritorial berada dimulai dari garis pangkal sampai dengan jarak 12 mil ke arah laut. Sementara zona ekonomi eksklusif dimulai dari garis pangkal sampai sejauh 200 mil ke arah laut. Dan batas landas kontinen berada di dasar laut. Selanjutnya yaitu keuntungan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, menambah lapangan pekerjaan, misalnya sebagai nelayan, nahkoda, petani garam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempunyai keanekaragaman hasil laut. Yang ketiga, menjadi jalur perdagangan melewati laut. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pusat pendidikan dan riset kelautan.
Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan usaha-usaha dengan produk hasil laut, misalnya keripik rasa rumput laut. Selanjutnya yaitu kerugian kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Timbulnya kerusakan ekosistem apabila hasil laut diambil secara terus-terusan tanpa budidaya. Pengambilan sumber daya di laut secara ilegal. Batas laut Indonesia selalu dilanggar dan dilewati oleh kapal asing yang bertujuan mengambil sumber daya alam secara ilegal. Transportasi relatif sulit dan mahal. Di beberapa area tertentu akan mudah terjadi penyelundupan barang apabila tidak diawasi dengan ketat. Pengaruh kondisi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Beragamnya sumber daya laut membuat jenis lapangan pekerjaan di masyarakat sekitar pantai menjadi lebih beragam. Apa saja pekerjaan masyarakat di sekitar pantai? Pekerjaan masyarakat di sekitar pantai yaitu ada nelayan, pembudidaya rumput laut, kerang dan mutiara, petani garam, penambak ikan, pekerja pertambangan, jasa penyewaan transportasi laut, serta pengelola tempat wisata di kawasan pantai. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Wilayah Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia yang biasanya dilakukan melalui jalur perairan. Pedagang-pedagang dari seluruh dunia melewati Indonesia selama melakukan kegiatan perdagangan. Pedagang-pedagang dari berbagai negara memiliki latar budaya yang berbeda. Mereka membawa adat-adat dan budaya asal daerah mereka masing-masing. Sebagian dari mereka menetap di Indonesia. Lambat laun budaya mereka membaur dengan budaya Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim terhadap budaya masyarakat. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan keragaman di Indonesia. Salah satunya yaitu keragaman budaya. Berikut adalah keragaman budaya di Indonesia. Keragaman suku bangsa. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka berpindah ke Indonesia dan berpencar menempati pulau-pulau di Indonesia. Kemudian bercampur dengan penduduk Indogenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Dari percampuran ini berkembanglah menjadi ratusan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contoh dari suku bangsa adalah suku Batak dari Sumatera, suku Jawa dari Jawa, dan suku Dayak dari Kalimantan. Keragaman bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Bahasa daerah ini digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga atau dengan orang yang berasal dari satu daerah. Sementara untuk berkomunikasi dengan suku bangsa lain menggunakan bahasa Indonesia. Menurut para ahli, sebagian besar bahasa-bahasa di Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun bahasa ini dibagi menjadi dua subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau bahasa Indonesia atau Melayu, dan Austronesia Timur atau Polinesia. Contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia yaitu bahasa Jawa, biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Banjar biasanya digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Keberagaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu
Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang terakhir yaitu keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam tentu menghasilkan budaya yang beragam. Salah satu wujud kebudayaan adalah kesenian, baik itu seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan sebagainya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim sangat mempengaruhi transportasi yang ada. Untuk menghubungkan daerah satu dan daerah lain dalam satu pulau, bisa menggunakan jalur darat. Moda transportasi yang digunakan biasanya kereta api, bus, dan mobil. Sementara untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau lain bisa melalui jalur laut atau jalur udara. Moda transportasi yang aktif digunakan yaitu pesawat terbang dan kapal laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu Indonesia terpacu untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat terbang dan perkapalan. Sementara dampak negatifnya yaitu terjadinya kesenjangan antara daerah satu dan daerah lainnya. Ada daerah yang sangat maju dan ada daerah yang masih sangat tertinggal. Demikian materi dari Bu Emil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.